يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي سيدنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أمني إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجربة خلفاء الراشدين وبجربة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم وفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صالحهم وفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع المشايخ القدرية ونقشبندية وجميع صالحهم وفراهم وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ زين الدين المالباري وجميع صالحه وفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شافي هدامي خصوصا كهجي سيف الدين أمسي خصوصا كهجي مرشدي أن الله تعالى تغشهم بالرحمة المغفرة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مسجد التوبة. الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap para pengurus Masjid At-Taubah, segenap para pecinta ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan izin kudrah iradah serta nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita mencari ridho Allah melalui majelis Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan melalui majelis mulia ini diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan kematian pada waktunya nanti, kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Alhamdulillah, jazakumullah ala qiraatikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa haqa bisa, wa huqiya bisa. Bisa, wa huqiya juga bisa. Tergantung kalau wa haqa berarti jadi fi'il, fa'ilnya yang di atas tuh Syekh Abdullah Al-Yafi'i. Wahaka dan telah menceritakan. Kalau wahukia dan telah diceritakan, pasif ame aktif, fi'il maklum dan fi'il majhul. Wahaka dan telah menceritakan siapa, yakni yang di atasnya tuh sama dalam kurung di atas tuh Syekh Abdullah Al-Yafi'i. Beliau telah menceritakan aidon juga fihi di dalam hal ini anis Syekhi Abi Zaid Al-Qurtubi qala sami'tu fi ba'dil athari anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrotan kanat lahu fidaan minan nari fa'amiltu ala dzalika roja'an barokatal wa'di fa'amiltu minha li ahli wa amiltu minha a'malan iddakhartuha li nafsi wa kana idzaka yabitu ma'ana sabun yuqalu innahu yukashifu fi ba'dil awqati bil jannati wan nari wa kanatil jama'atu tarolahu fadlan ala sighari sinnihi wa kana fi qalbi minhu syai'un fattafaqa anna istad'ana ba'dul ikhwani ila manzilihi fanahnu natawalut ta'ama wasyabu ma'ana idh soha soyhatan munkiratan wajtama'a fi nafsihi wa huwa yaqulu ya ammi hadhihi ummi finnari wa huwa yasihu bisiyahin azimin la yasukku man sami'ahu annahu an amrin falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aji qultu fi nafsi al yawma ujarribu sidqahu fa alhamani Allahu sab'ina alfan walam yattali' ala dzalika ahadun illallah faqultu fi nafsil atharu haqqun walladzina rawauhu sadiquna Allahumma inna sab'ina alfan fidaan hadhil mar'ata ummi hadas sabi famastat mamtul khatira fi nafsi illa an qala ya ammi ha hiya ukhrijat alhamdulillah. Wahaka dan telah menceritakan siapa Syekh Abdul Yafi'i aidon juga fihi di dalam hal ini, di dalam hal kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Ini masih ngebahas kemuliaan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah setelah dua cerita sebelumnya kemarin tuh. Jadi sebelum kemarin itu ada kisah
atau ada cerita juga. Cerita yang pertama dari Imam Syafi'i, cerita yang kedua dari Syekh Abdullah Al-Yafi'i. Nah, ini cerita yang kedua dari beliau. Ceritanya dari mana? Anis Syekhi Abi Zaid Al-Qurtubi, dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Qala, berkata, sami'tu fi ba'dil athari, sami'tu aku telah mendengar, fi ba'dil athari di sebagian beberapa athar. Athar itu ucapan sahabat, athar itu juga bisa bermakna hadis. Kata beliau, aku mendengar dari beberapa sebagian athar, ucapan-ucapan para sahabat, anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratan, anna bahwasanya, man qala siapa orang yang membaca la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, sab'ina alfa marratan, halnya 70.000 kali. Sab'ina alfa marratan, 70.000 kali. Apa jawabnya? Kanat, maka ada orang tersebut, lahu baginya, fidaan, pembebasan, minan nari, dari neraka. Begitu dengar athar tersebut, fa'amiltu ala dalika, fa'amiltu maka aku mengamalkan dalika, bacaan la ilaha illallah 70.000. Untuk apa beliau amalkan? Rojaan barokatal wa'di, rojaan halnya mengharapkan, barokatal wa'di keberkahan janji dari riwayat tersebut. Bahkan fa'amiltu maka juga aku amalkan, minha dari 70.000 la ilaha illallah. Untuk siapa beliau amalkan? Li ahli, untuk keluargaku. Wa amiltu, dan aku amalkan, minha dari amalan itu, amalan beberapa kali aku kerjain. Untuk apa beliau kerjakan beberapa kali? Iddakhartuha li nafsi, aku tabungkan amalan itu, membaca 70.000 la ilaha illallah, li nafsi, untuk diriku. Wakana, dan ada pada suatu saat, tiba-tiba, dzaka yabitu ma'ana, ada bersama kami, yabitu yang tinggal, ma'ana bersama kami, sabun seorang pemuda, yuqalu diceritakan, annahu bahwasanya anak muda itu, yukashifu mukasyafah, fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu, mukasyafah dalam hal apa? Bil jannati wan nari, mukasyafah bisa ngelihat sorga, bisa ngelihat neraka. Wa kanatil jama'atu, dan ada para jamaah, para masyarakat, tarolahu, memandang anak muda tersebut, fadlan, halnya memiliki keutamaan, kelebihan, itu ala sigori sinnihi, mulai dari umur kecilnya, dari usia kecilnya dia udah begitu. Wakana fi qalbi, wakana maka ada fi qalbi, di dalam hatiku, minhu syai'un, sesuatu yang tersirat,
fattafaqo anna istada'ana ba'dul ikhwani, maka kemudian istada'ana ada yang mengundang kami, ba'dul ikhwani, siapa yang mengundang? Ba'dul ikhwani, sebagian saudara kami. Kemana mengundang? Kemana? Ila manzilihi, ke rumahnya. Fanahnu natawalut to'ama, maka kami akan diajak makan. Wasabu, dan adapun pemuda ini ma'ana, bersama kami juga. Tiba-tiba soha soyhatan munkarotan. Tiba-tiba soha, berteriak, soyhatan munkarotan, teriakan yang kencang. Wajtama'a fi nafsihi, dan kemudian aku berkumpul fi nafsihi, di dalam diriku, artinya tersentak di dalam diriku. Wa huwa, dan kemudian dia, si anak muda itu, yaqulu, berkata, ya ammi, wahai paman, hadhihi ummi finnar, ibuku ini finnar, ada di neraka. Wa huwa yasihu bisyahin azimin, wa huwa, dan anak muda tersebut, yasihu, berteriak, bisyahin azimin, dengan teriakan yang kencang. La yasukku man sami'ahu annahu an amrin, la yasukku, tidak ragu, man sami'ahu, siapapun yang mendengarkannya, annahu, bahwa anak muda tersebut, an amrin, dalam satu perkara, mukasyafahnya. Zajab, lagi majdub. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aji, katene wali, falamma, maka ketika itu, ra'aitu ma bihi, apa yang aku lihat, ma bihi minal inzi'aji, masih ada kebimbangan. Inzi'aj itu kebimbangan. Qultu fi nafsihi, kemudian aku ngomong dalam hatiku, al yauma, pada hari ini, ujarribu sidqahu, aku coba sidqahu, kebenaran anak muda ini. Fa'alhamani Allahu sab'ina alfan, fa'alhamani Allahu, maka mengilhami siapa Allah kepadaku, as-sab'ina alfan, 70.000 la ilaha illallah. Walam yattali ala dzalika ahadun, dan tidak ada yang tahu seorang pun, illallah, kecuali Allah. Fakultu fi nafsi al-atharu haqqun, fakultu, maka aku bilang dalam hatiku, al-atharu haqqun, riwayat ini benar. Walladzina rawauhu shadiquna, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, shadiquna, adalah orang-orang benar. Allahumma, ya Allah, inna sab'ina alfan, sesungguhnya 70.000 la ilaha illallah, fidaan, halnya aku jadikan tebusan, hadhil mar'ata ummi, untuk ibu hadasab, anak muda ini. Famastatmamtul khatira fi nafsi, famastatmamtu, maka begitu sempurna atau selesai, al khatira fi nafsi, lintasan dalam hatiku, aku terlintas dalam hatiku ngomong begitu,
illa anqala, tiba-tiba anak muda itu berkata lagi, ya ammi, wahai paman, hahiya ukhrijat, hahiya, dia atau ibuku, ukhrijat, telah dikeluarkan dari neraka. Alhamdulillahi, alhamdulillah. Itu riwayat cerita di antara berkaitan dengan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kalimat la ilaha illallah punya beberapa kemuliaan. Nah, dalam cerita ini intinya begini ceritanya. Jadi pada zamannya ada seorang wali, beliau wali nih, itu yang ceritakan Syekh Abdullah Al-Yafi'i. Jadi di zaman beliau tuh ada hidup seorang pemuda, itu di kampung itu udah viral, anak muda tuh mukasyafah mulai dari kecil. Mukasyafahnya nggak tanggung-tanggung, dia pada waktu-waktu tertentu bisa ngelihat neraka, bisa ngelihat sorga. Jadi di kampung itu udah rame tuh, ada anak muda mukasyafah. Jadi mukasyafah tuh bisa tembus pandang, dan mukasyafahnya dia sampai ngelihat sorga, sampai neraka. Ada orang mukasyafahnya cuman sampai ngelihat kuburan, ada orang mukasyafahnya cuman sampai kepada lauhil padang mahsyar. Ini beliau anak mudanya mukasyafahnya fi ba'dil auqat, pada waktu-waktu tertentu dia bisa ngelihat sorga, bisa ngelihat neraka. Tapi wal jama'atu tarolahu fadlan min sighari sinnihi, tapi orang-orang kampung di sekitar situ tuh udah pada yakin kalau tuh anak muda emang punya fadlan, keutamaan mulai dari kecilnya. Nah, wali ini nih dengar juga, jadi di kampung dapat berita, no si anu mukasyafah, no si anu mukasyafah. Nah, wali ini dengar nih, katanya ada anak muda, dia pada waktu-waktu tertentu bisa ngelihat sorga, bisa ngelihat neraka. Kemudian pada suatu ketika ada undangan makan, jadi ada orang tasyakuran ngundang makan. Nah, termasuk wali ini nih, saya ini nih diundang makan. Jadi orang-orang sekampung tuh diundang, lagi ada undangan makan. Jadi orang ada di antara kampung itu tuh yang lagi tasyakuran pengen ngundang masyarakat makan. Nah, kemudian terundanglah semua orang, termasuk wali ini nih, saya ini diundang, dan anak muda itu ada di undangan tersebut ada. Dan kebetulan anak muda itu ponakan yang ngundang, pamannya nih yang ngundang. Jadi pamannya nih seorang kaya, ngundang orang kampung karena dia lagi bersyukur buat ngundang makan. Jadi itu dulu masyhur begitu kalau zaman dulu. Jadi tasyakuran, kalau kata kita ngeriungan. Nah, begitu orang-orang lagi pada mau yatanawalut to'am, lagi pada pengen makan, tahu-tahu nih anak muda teriak. Anak muda yang viral katanya dia mukasyafah, tahu-tahu dia teriak. Apa teriakannya? Ya ammi, ya ammi, paman, paman. Karena emang encingnya yang punya rumah. Paman, paman, ummi finnar, ibu saya di neraka. Jadi sambil munkarotan tuh teriakan yang sangat mekik orang, sedih gitu. Nah, orang pada heboh tuh, orang lagi mau makan, tahu-tahu ada anak muda teriak. Ternyata anak muda yang teriak itu yang lagi masyhur disebut mukasyafah. Nah, syekh ini nih yang ada di situ juga, si wali syekh ini nih, Syafi'i, beliau nih pas dah kebetulan orang-orang udah rame dibilang mukasyafah, ini nih saya pengen coba, bener gak dia mukasyafah gitu. Nah, di antara amalan wali
Karena udah ada riwayat orang yang baca la ilaha illallah 70.000 itu salah satunya kemuliaannya bisa fidaan, jadi tebusan di neraka. Jadi orang yang baca la ilaha illallah 70.000 bisa nebus dirinya buat di neraka. Makanya Newali akhirnya diamalin ame Newali. Bahkan keluarganya dibacain juga, satu orang 70.000, satu orang 70.000 la ilaha illallah. Bahkan udah selesai dia ngamalin lagi. Kenapa emang diamalin? Iddakhartuha fi nafsi. Kata beliau nih, aku amalkan amalan itu untuk aku, celengan aku fi nafsi, buat diriku. Jadi celengan dia la ilaha illallah 70.000 udah banyak nih. Nah kebetulan pas lagi ada pertemuan, anak mudanya teriak, ibuku di neraka, ibuku di neraka. Akhirnya kata Syekh Wali, ujar ribul yauma, nih hari gue pengen tes sidukohu, kebenarannya bener gak nih dia gitu. Nah ngetesnya bagaimana? Dia ngomong dalam hati, dia ngikrarin. Kan Newali udah banyak tabungannya 70.000 la ilaha illallah. Dia cuma ngomong begini kalau bahasa kita, ya Allah, saya sumbangkan 70.000 la ilaha illallah yang saya amalkan untuk ibu anak muda ini. Itu beliau ngomong begitu, nggak ada yang tahu tuh. Beliau cuma niatin dalam hati. Kalau dalam riwayat ini disebut la yattali'u ala dzalika ahadun illallah. Nggak ada yang tahu, kecuali dirinya ame Allah udah. Begitu fastatmamtul khatira, begitu dia baru ngomong begitu tuh dalam hati, ya Allah, saya sumbangin tabungan saya yang 70.000 buat emaknya dia. Begitu selesai, baru selesai sebentar dia ngomong begitu, tahu-tahu langsung tuh anak muda ngomong begini, ya ammi hahiya ukhrijat, ya Allah, paman, alhamdulillah emak saya udah dikeluarin. Bahkan dalam riwayat yang lain, terima kasih yang udah sedekah pakai 70.000 la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain begitu sampai lengkapnya tuh. Berarti kata Newali, kata Syafi'i, bener tuh orang mukasafah gitu. Nah jadi itu riwayat banyak diceritain di beberapa kitab tentang la ilaha illallah 70.000 la ilaha illallah. Nah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kata guru saya nih almarhum Allahu la yarham, di antaranya Kiai Saifuddin Amsyar, kalau kata beliau, kalau kita baca riwayat yang berkaitan dengan amalan atau kisah, kemudian ini bisa kita amalkan. Makanya kalau dalam amalan itu dia disebut atakoh namanya. Jadi ada atakoh sugro, ada atakoh kubro. Atakoh sugro ini atakoh kecil, atakoh kubro atakoh besar. Atakoh itu artinya itkun, pembebasan. Jadi atakoh itu membaca 70.000 la ilaha illallah. Kalau dalam dunia thariqah itu disebut atakoh. Ada juga yang disebut fida. Kalau dalam hadisnya fida kan, siapa orang man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratan kanat lahu fidaan minan nar. Fida itu sama atakoh, pembebasan. Fida itu pembebasan dari neraka. Makanya di kalangan ulama thariqah ada yang menyebut atakoh, ada yang menyebut fida. Nah kalau atakoh sugro membaca la ilaha illallah 70.000. Kalau atakoh kubro itu baca surah Al-Ikhlas 100.000. Nah itu boleh tuh kita amalkan. Nah apalagi kita udah baca kitabnya, ini salah satu riwayatnya ada di dalam kitab yang kita baca, kitab Irsyadul Ibad. Jadi kisah itu merupakan kisotun ajibah, masuk dalam kisotun ajibah. Kisotun ajibah tuh cerita yang antik. Jadi ada seorang mukasafah ngelihat emaknya di neraka, kemudian pada waktu yang sama ada seorang wali yang pengen ngetes, dia udah punya tabungan atakohnya banyak. Kalau kata kita sebut atakoh, dia tabungan atakohnya banyak. Begitu dia udah banyak, kemudian dia niat sumbangin. Ternyata bener, nggak lama lagi dia ngomong alhamdulillah emak saya udah dikeluarin. Berarti bener tuh. Makanya kalau kata wali tersebut di awal sebelum dia ngamalin bahwa riwayat itu hakun, itu bener.
Al-atharu hakun, hadis ini benar. Kemudian disebutin warawauhu, dan semua yang meriwayatkan hadis ini sodiquna, itu orang benar, orang sodik. Maka jangan ragu-ragu ngamalin. Dan akhirnya saya kagak ragu buat ngamalin, kata tuh wali tuh sebelumnya riwayat di atas tuh. Nah, itu salah satu bentuk atau berkaitan dengan amalan yang banyak orang nggak tahu, padahal punya fadilahnya luar biasa. Nah, berkaitan bacaan la ilaha illallah 70.000, tahaddusan bi nikmatillah dalam ijazah khusus itu Al-Fakir juga udah dapet tuh. Artinya berkaitan dengan pembacaan kalimat la ilaha illallah 70.000. Bahkan guru-guru atau para masyayikh itu sampai nyusun tartib bagaimana biar atakohnya bener, bagaimana biar lebih rapih bacaan la ilaha illallahnya. Jadi begitu dibaca, diamalkan oleh beberapa ulama-ulama, mulai dari salah satunya termasuk Syekh Abdullah Yafi'i, Abu Zaid Al-Qurtubi, dan beberapa ulama, dan kemudian akhirnya disusun. Ada beberapa penyusunan tentang atakoh. Jadi kadang-kadang lain guru, caranya lain, tapi intinya sama. Itu dalam bentuk kaifiat, tata cara, atau untuk mengamalkan bacaan la ilaha illallah 70.000 ini. Yang jelas intinya membaca kalimat la ilaha illallah 70.000. Kalau dulu saya mah itu mulai disuruh pakai mandi dulu. Habis mandi kita sholat tobat. Nah, habis sholat tobat di situ kita baru suruh niat. Habis sholat tuh suruh niat. Kalau niat bahasa Indonesianya, saya niat atakoh membaca 70.000 la ilaha illallah untuk diri saya selama titik-titik hari karena Allah Ta'ala. Jadi titik-titiknya tuh tergantung kita. Kalau kita niat 40 hari ya harus kelar. Kalau kita niat 20 hari harus kelar. Gitu tuh. Makanya kalau guru dulu meseninnya buat atako pertama waktunya panjangin, khawatir gagal. Jadi jangan 7 hari, kalau bisa panjangan. Pokoknya pada waktu yang kita tentukan ya harus kelar. Tapi kalau sebelumnya udah kelar itu lebih bagus, gitu. Nah, kalau kita udah selesai atako, itu udah selesai 70.000, terus atalako lagi. Bahkan kalau perlu sesuai dengan kata beliau nih, aku baca 70.000, iddakhartuha fi nafsi, aku tabungkan buat diriku. Bahkan aku bacain 70.000 li ahli, untuk keluargaku. Keluarga saya ada 10, berarti saya baca 10 kali 70.000, gitu. Makanya kalau zaman-zaman dulu orang kalau meninggal dunia itu ada orang yang menghatamkan Quran, ada yang atakohin, ada yang baca kulhu 100.000, ada. Kalau di daerah Mampang, Betawi, Buncit itu masih pakai tuh. Jadi baca kulhu sampai 100.000. Jadi pakai batu biasanya kecil atau pakai kacang. Entah dibagiin, entah sedapatnya aja berapa. Nah, kalau yang saya udah amalkan termasuk di Kampung Kupu, ada beberapa yang udah mengamalkan, begitu ada orang meninggal kita ajak biar atakohin aja. Cuman kalau kata guru, kalau kita mengatakokan orang yang sudah meninggal, di antara yang mengatakokan sudah mengatakokan dirinya. Misalnya ada 40 orang nih, nah jangan sampai 40-40-nya belum ada yang pernah atakoh buat dirinya. Lah dirinya aja belum, udah mau nyumbang orang, gitu. Dia kudu dirinya udah ada. Tapi minimal 40 orang ada 1 orang aja yang udah diatakin buat dirinya. Nah itu udah cukup syarat, gitu. Makanya kalau ada orang meninggal, saya lebih suka ajak kawan-kawan di Barkin itu atakohin. Bukan saya kurang suka atau mengamalkan hataman Quran, ijazah hataman Quran, ada juga khotmul Quran.
Cuman mohon maaf, kadang-kadang kalau khataman Quran buat orang meninggal, apalagi kalau kita nggak tahu yang bacaannya suka pada acak-acakan. Apalagi kalau khataman kadang-kadang main dulu-duluan, baru udah dapat 1 juz, waduh, yang ono belum selesai, dia belum selesai, yang ono udah pengen buru-buru, akhirnya kebatnya cepet-cepet. Apalagi yang ono udah ngopi, kita lebaran masih banyak, waduh, udah khawatir sama ngopinya, akhirnya buru-buru gitu, akhirnya bacaannya takut rusak. Sementara kita pengen sumbangin bacaan itu buat orang kuburan. Makanya kalau saya suruh mimpin khataman Quran buat orang meninggal, saya kagak mau kalau orang ini saya kagak kenal, maksudnya yang baca Quran, karena saya kudu tahu dia bacaannya bener gak, ya minimal dia tajwidnya udah bisa. Tapi kalau talafuznya masih acak-acakan, saya suruh mimpin saya kagak mau, karena ini buat orang meninggal, kesian. Masa mau dihadiahin barang rongsokan semua, yang bagus dong. Nah, maka saya suka nggak pakai khataman Quran kecuali orang yang saya udah kenal. Tapi buat menjaga, pengen mengamalkan, saya suka anjurin atakoin aja. Kalau atakoin orang baca la ilaha illallah semua bisa. Yang mau baca Quran kayak yang nggak bisa kayak timbang la ilaha illallah bisa. Nah akhirnya yaudah kita atakoin la ilaha illallah. Nah jadi 70.000 tuh langsung sedudukan. Makanya kalau orangnya banyak enak cepet. Nah kalau orangnya dikit cuman 10 orang baca 70.000 ngap juga, kan mesti kelar di situ. Tapi biasanya boleh kalau kita nggak selesai di situ, nanti sahibul musibah, sahibul mayit terusin sisanya sampai berapa hari gitu. Nah jadi dalam hal ini, karena ini kita udah baca riwayatnya, saya pengen ada lembaran yang saya pernah suka bagi di pengajian Barkin, itu diantaranya kaifiat ataqo. Makanya begitu saya baca, oh ini pas bahasan ini, makanya saya suruh bawa ini. Nah ini suruh bawa, coba ini tata cara yang tadi saya baca nih, yang depannya bahasa Arab juga bahasa Arab Melayu. Ini yang nomor 2-nya bahasa Indonesia. Nah saya baca nih yang bahasa Indonesia aja, lembaran keduanya, biar enak, biar cepet. Ini kaifiat ataqo sugro. Ataqo sugro itu membaca la ilallah 70.000. Satu diantara kaifiatnya itu mandi. Mandi itu niatnya nawaitul ghusla li thoriqis sholihin sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi mengikuti jalannya orang-orang soleh, sunnah karena Allah Ta'ala. Nah lagi mandi, sebelum mandi terus habis pas guyuran pertama dan sesudah mandi itu baca istighfar 15 kali. Dulu saya dapat ijazah tahan napas baca istighfarnya. Istighfar yang pendek aja, astagfirullah, 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 15. Sebelum mandi, sebelum masuk kamar mandi baca 15. Pas guyuran pertama, air pertama kita guyurin, astagfirullah, 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 astagfirullah. Entah udah kelar mandi, udah rapi, baca lagi istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan mandinya tutup aurat. Kalau kata orang dulu bekemben mandinya, jadi tutup aurat mandinya. Iya, mandinya tutup aurat. Nah nanti udah selesai mandi, wudu, sholat sunnah. Karena ini malam, ini kalau ini mulainya malam, sholat sunnah. Dianjurkan yang pertama sholat sunnah taubat. Habis sholat sunnah taubat, kalau emang kita udah tidur, sholat sunnah tahajud niatin. Mau yang biasa 2 rakaat ke 4 rakaat itu kerjain deh sholat sunnah. Nanti kalau udah selesai sholat sunnah itu baca 2 kalimat syahadat. 1 kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis baca syahadat, baca istighfar 25. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullah. 29 kali. 25.
Habis itu baca bismillahirrahmanirrahim 29 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai baca bismillah, niat dah tuh yang nomor 3, niat. Ini yang tadi saya bilang nih. Apa niatnya? Itu kalau niatnya, kalau kata guru saya tuh talafuzin, talafuzkan, jangan dalam hati, talafuzkan, pakai lisan sebut. Saya niat at-taqasugroh, atau niat membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali untuk diri saya selama titik-titik hari. Kita niatnya mau berapa hari? Mau 100 hari, mau 40 hari, itu terserah kita. Itu janji kita sama Allah dah tuh. Makanya kalau kita bilangnya 40 hari, ternyata begitu 40 hari belum sampai 70.000, hitungan at-taqohnya batal. Tapi hitungan zikirnya itu insya Allah tetap. Tapi hitungan niat hajat khususnya at-taqohnya batal, gitu. Karena Allah Ta'ala, kita niat selama misalnya 40 hari karena Allah Ta'ala, dan kemudian mulai dia baca. Ini bacaan yang sering kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulai dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya nih, udah sampai selesai, kita misalnya mau istirahat, udah 5.000 kita cukupin. Udah cukup dah kita hitungan tasbih. Oh, udah 5.000 atau 2.000, cukup dulu, tutup. Nah, tutup dah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wallahu khairan hafiza wa huwa arhamur rahimin. 3 kali. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wallahu khairan hafiza wa arhamur rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wallahu khairan hafiza wa huwa arhamur rahimin. Udah selesai itu. Jadi selesai itu. Misalnya pertama, makanya kita punya catatan. Baru 2.000 malam tuh. Misalnya besok habis subuh kita mau nyicil nih. Nyicil, kalau nyicil caranya itu tuh mulai dari garisan yang kedua. Apabila ingin kembali menyicil, maka cukup mulai baca dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, istighfar 25, bismillah 29, langsung afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai misalnya kita nyicil udah 500. Udah kita mau istirahat 500 aja. 500 tutup lagi tadi itu Muhammad Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut sampai wallahi ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wallahu khairan hafiza wa arhamur rahimin. Tutup. Entah besok mau nyicil begitu lagi. Terserah mau nyicil nyembis duha ke, abis zohor ke, abis asar ke, abis maghrib ke, abis isya, kalau mau nyicil gitu. Nanti kalau udah selesai 70.000, udah selesai 70.000 nih, baca doa yang di bawah tuh. Allahumma innaka ta'lamu inni halaltu hadhis sab'ina alfa tahlilatin wa ushiduka anni qadistaraitu biha nafsi minan nar. Allahumma taqabbalha minni wa a'tiqni minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang paling banyak nih suruh baca 41 kali. Tapi 11 kali kalau kata guru boleh baca 11. Tapi 41 kali itu lebih bagus. Baca Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu hadhis sab'ina alfa tahlilatin wa ushiduka anni qadastartu biha nafsi minan nar. Allahumma taqabbalha minni wa a'tiqni minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. 11 kali minimalnya. Artinya Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, ta'lamu mengetahui, anni sesungguhnya aku, halaltu telah membaca tahlil atau telah membaca la ilaha illallah, hadhihi sab'ina alfa tahlilatin yaitu 70.000 la ilaha illallah. Wa ushiduka dan aku bersaksi kepadamu ya Allah, anni qadistaraitu biha nafsi minan nar. Sungguh aku telah membeli dengan 70.000 la ilaha illallah untuk diriku minan nar, untuk pembebasan dari neraka. Allahumma ya Allah, taqabbalha, terimalah at-taqoh saya. Allahumma ya Allah, taqabbalha, terimalah 70.000 la ilaha illallah saya minni dari saya, wa a'tiqni dan bebaskan saya minan nar dari neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi itu doanya kalau udah selesai 70.000, udah hatam 70.000 la ilaha illallah.
Nah, jadi itu sangat bagus diamalin tuh. Tahaddusan bi nikmatillah itu termasuk saya amalin tuh. Jadi udah nggak kehitung ya tahaddusan bi nikmatillah, kalau lagi ini niat 70.000 gitu, udah 40 hari selesai, udah selesai nih. Ntar kalau lagi waktu lagi senggang lagi, tako lagi 70.000, terus sebanyak-banyaknya nabung. Ntar kita buat sodako buat orang-orang dekat kita, misalnya kita punya murid, kita punya guru, kita punya udah kita nggak bisa sodako duit, kita nggak bisa sodako apa-apaan, kita niatin dalam hati, ya Allah saya punya tabungan atako 70.000, ya Allah saya sumbangin buat murid saya sumbangin buat orang tua saya di kuburan, buat sumbangin. Nah kayak tadi saya Abdul Haifi tadi tuh, saya niat 70.000 saya sedekahin buat emaknya anak muda, akhirnya bebas. Nah itu tabungan yang bagus tuh, karena diamalkan juga dalam riwayat ini tuh, kata Syekh Watsyafi, aku mengamalkan iddakhartuha li nafsi, aku amalkan beberapa kali itu buat tabungan buat diri saya. Nah jadi itu sangat bagus diamalkan. Dan dulu saya dapat anjuran dari guru, bahkan kalau perlu lagi nyicilnya cari tempat-tempat yang mulia. Dulu saya diantara nyari-nyari tempat yang mulia ya karena di makam orang mulia. Misalnya waktu itu saya pernah diantara nyicil buat 70.000, saya keluar Batang, ke Habib luar Batang ziarah, terus saya nyicil di situ, habis tahlil, habis baca yasin, saya di sini mumpung di tempat makam wali, saya nyicil di situ, baca istighfar bismillah, 2 kalimat syahadat, istighfar bismillah, langsung la ilaha illallah, la ilallah, nyicil dapat 500, udah. Ntar kapan pergi kemana lagi? Waktu itu di Keramat Empang Bogor, di Habib Kuncung. Pernah waktu lagi pas ziarah ke Syekh Syarif Hidayatullah. Nah itu kalau kata guru saya tuh dianjurkan juga begitu. Jadi di mana aja boleh, di rumah nyicil boleh, tapi dalam 70.000 tuh kalau bisa cari juga tempat-tempat mulia gitu. Artinya ya kalau tempat mulia ya masjid, yaitu atau di tempat makam orang-orang mulia. Nah itu salah satu yang sangat dianjurkan untuk kita ngamalin itu tuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bi hurmati kalimatit tauhid, Allahumma bi barakati kalimat tauhid, Allahumma bi hurmati ataqas sugra, bi barakati ataqas sugra wa bi hajati sati sugra, bi nika yaghfir lana dunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana kurubana. Allahumma ya hu ya Allah ya Ghaffar ighfir lana dunubana. Allahumma ya hu ya Allah ya Sattar ustur lana uyubana. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma ja'al fi akhiri kalamina biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa akhtim lana bi a'malil khair. Allahumma bi hurmati ahlil khair, bi hurmati kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.